Hari ini aku mau ubah icon game yang cozy dan imut jadi horor. Disclaimer, aku nggak bermaksud merusak citra gamenya. Dan semua perubahan visual dalam konten ini hanya bentuk eksplorasi desain untuk hiburan. Game pertama yang akan aku edit adalah Heartopia, game simulasi kehidupan multiplayer yang santai dan visualnya lucu. Game kedua, aku pilih My Sticker Room, game dekorasi ruangan yang eksploratif dan bisa hilangin stres. Kecuali kalian udah gila beneran ya, itu nggak mempan. Bercanda. Mari kita mulai dengan Heartopia. Langkah pertama yang paling penting adalah memisahkan background gambar. Ini penting agar proses editingnya tidak berantakan nantinya. Setelah itu, aku ubah bentuk mata karakter utama ini jadi terbuka. Tapi biar kesan horornya dapet, aku nggak akan tambahkan bola mata di dalamnya. Biarkan itu hilang dan menjadi misteri terbesar di tahun ini. Mulut karakternya aku buat senyum. Kesannya mungkin imut, tapi sebenarnya bukan. Ini adalah senyum negatif yang memancarkan aura kejahatan. Aura jahat seolah-olah siap meneror kalian di malam hari. Warna soft terlalu imut untuk konsep horor. Aku harus mengubah tone warnanya jadi lebih gelap dan tegas. Aku yakin hanya dengan sedikit perubahan ini akan membawa pengaruh yang cukup besar. Kalian lihat? Atau masih kurang ya? Oke, biar lebih seram lagi, aku tambahkan efek retakan di matanya dan warna merah yang memberi kesan terluka yang menyakitkan. Aku juga menambahkan efek jahitan di mulutnya. Ceritanya, dia mati dalam keadaan hak bicaranya dibungkam setelah mengkritik pemerintah. Pemerintah Heartopia tentunya. Lalu dia jadi arwah gentayangan yang menuntut keadilan. Biar kelihatan lebih realistis, aku tambahkan sedikit efek lubang dengan warna lebih gelap di setiap titik jahitannya. Mantap, elemen paling penting di konsep horor itu darah. Kalau nggak pakai darah jadi kurang nendang, karena itu aku tambahin efek darah di sekitar wajah karakternya. Udah mulai kelihatan serem nih, tapi ini masih belum cukup. Aku ubah backgroundnya jadi hitam yang memberikan kesan gelap dan sedikit aura-aura merah di belakangnya. Selesai. Dia siap meneror kalian di malam hari, muncul di mimpi buruk, atau mungkin di kolong kasur kalian yang gelap itu. Sekarang giliran si anjing dan kucing yang masih kelihatan lucu. Aku harus putar otak untuk bikin mereka jadi menyeramkan dan terkesan berbahaya. Idenya adalah menambahkan mata merah dan gigi tajam. Setelah menggambar bentuk matanya, aku menambahkan 2 lingkaran merah dan menghapus sebagian tepinya untuk menambahkan efek 3D. Karena si anjing ini mulutnya kecil, aku harus buat lebih besar dan terbuka sebelum menambahkan gigi-gigi tajam. Roar. Dengan ini, dia siap menggigit dan mencabik-cabik tubuh kalian. Like dan subscribe kalau kalian gak mau digigit anjing ini. Walaupun mata dan giginya udah jadi, tapi matanya masih kurang serem. Oke, mari kita improve. Aku buat ekspresinya lebih garang dengan menurunkan alisnya seolah-olah dia lagi marah. Aku juga nambahin urat-urat di bola matanya. Terakhir dan yang paling penting, ya kalian udah tahu, kita tambahkan efek darah. Oke, 2 karakter udah jadi, tinggal si Meong yang belum. Aku pisahin dia dari gambar utama biar nggak pusing editnya. Aku kepikiran untuk buat mulutnya sobek-sobek dan terbuka sangat lebar ke bawah. Pertama, aku gambar bentuk dasar mulutnya yang memanjang ke bawah. Setelah itu aku tambahin efek sobek-sobek di sekitar mulutnya. Ini gampang, tapi harus pakai feeling biar sobekannya terasa realistis. Setelahnya, aku tambahin gigi-gigi tajam. Simpel aja, nggak usah ribet-ribet. Yang penting pakai bayangan biar nggak flat. Warna giginya aku ubah jadi agak kuning biar kelihatan natural. Untuk matanya aku buat bolong. Bentuknya masih sama kayak gambar aslinya, tapi aku kasih efek gelap kayak gini biar kelihatan ngantuk. Enggak ya, tapi biar efek bolongnya kelihatan lebih jelas. Jangan lupa tambahkan lidah dan terakhir shadow di bagian samping tubuh kucingnya. Aku hampir lupa ngedit permen di belakangnya. Ini permen atau payung ya? Ya intinya benda ini aku edit jadi kayak gini. Udah jadi. Horornya menurutku udah kerasa banget. Nggak terlalu berlebihan. Dan yang paling penting orang-orang masih bisa ngenalin kalau ini icon game Heartopia. Tapi versi horornya gimana menurut kalian? Lanjut ke icon kedua. Karena konsep game ini adalah nempelin stiker untuk dekorasi, aku harus mempertahankan efek stiker yang sudah ada. Ide yang terbayang olehku adalah mengubah teksturnya jadi semi-realistis dan membuat karakternya terlihat lebih menyeramkan. Tapi mempertahankan warna pink sebagai warna dominan, supaya icon game ini masih bisa dikenali tanpa banyak perubahan. Langkah pertama, aku buat mulut baru untuk karakternya seperti ini. Kemudian matanya meruncing ke atas dengan efek retakan di sisinya. Setelah melubangi kepalanya, aku menambahkan gambar otak dan sebagian organ yang menggantung. Udah oke, tapi masih kurang menyeramkan. Aku improve lagi bagian tubuhnya dengan retakan. Secara filosofis, retakan sering digunakan sebagai metafor visual untuk jiwa yang hancur atau kewarasan yang hilang. Dalam desain ini, aku ingin memberi kesan bahwa karakter tersebut telah rusak secara mental atau dirasuki oleh kekuatan jahat.
Tadinya aku ingin karakter ini memegang buku Death Note, tapi menggabungkan dua IP sekaligus aku rasa bukan ide yang bagus. Icon game ini harus jadi tokoh utamanya. Karena itu aku hanya menambahkan gambar hexagram yang menjadi simbol sihir gelap dalam konteks horor dan mata satu. Kalian tahu kan apa artinya? Illuminati. Selanjutnya aku menambahkan tekstur metal pada pinset untuk memberi kesan realistis. Lalu aku mengubah tekstur lantainya dengan keramik yang acak-acakan, tapi warnanya aku buat pink agar tidak melenceng jauh dari icon aslinya. Kemudian aku menambahkan tekstur tembok yang rusak untuk memperkuat kesan horor. Aku juga mengganti beberapa elemen grafis dengan gambar asli. Hampir semua bagian pada icon ini sudah aku tambahkan tekstur untuk menyesuaikan tema semi-realistis yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk kusen dan ambang jendela. Bagian luar jendelanya aku hitamkan, maksudnya aku gelapkan karena ceritanya udah malam. Dan aku tambahkan cahaya merah misterius. Menurut kalian apa makna cahaya ini? Terakhir, karena gambar utama dalam icon ini adalah stiker yang dipegang pinset, aku harus menambahkan bayangan hitam di bagian bawahnya. Jangan lupa sentuhan terakhirnya dengan efek darah. Dan dengan semua ini, icon game kedua telah aku ganti jadi bernuansa horor. Mana yang menurut kalian paling horor di antara dua game ini? Tulis di kolom komentar. Segitu aja untuk videonya. Makasih buat yang udah nonton. Goodbye. Dah.